ربي وارضى عن وامتلأت السماوات أنوارا ودجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله ولم تزل ترى من فضله وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما استدى بالطلق بإذن رب الخلق
وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. السلام
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini di hari Jum'ah Sayyidul Ayyam, sebagaimana pengajian kita seperti biasa, kemudian hari ini tidak terasa dari bulan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan Rabiul Awal, dari semenjak tanggal pertama, hari pertama, bahkan sebelumnya sudah kita tumbuhkan kecintaan kita, kegirangan kita dengan datangnya bulan maulid ini. Hari ini kita sudah memasuki di hari yang ke-22 Rabiul Awal. InsyaAllah meskipun di akhir daripada bulan Rabiul Awal, tidak berhenti rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, tidak berhenti peringatan maulidnya Rasulullah SAW. Bahkan seterusnya kita senantiasa merayakan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan ini menjadi tanda bahwa insyaallah kita pada hari kiamat mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Ar-Risalatul Mu'awanah lil Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullah. Selanjutnya dalam fasal yang kita kenal di awal dengan istilah muraqabah, selalu merasa dalam pantauan dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala, selalu merasa dalam pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah diantaranya makna muraqabah. Sampai terakhir kata Syekh Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat. Kitab At-Ta'rifat banyak dipakai oleh para ulama dengan makna ta'rif, definisi yang disampaikan oleh beliau ini luar biasa. Syekh Al-Jurjani, beliau mengatakan muraqabah itu apa? Gampangannya muraqabah itu apa? Istidamatu ilmil abdi bittila'ir rabbi alaihi fi jami'i ahwalih. Istidamatu ilmil rabb, istidamatu ilmil abdi, selalu merasa diketahuinya seorang hamba. Ini seorang hamba selalu merasa diketahui. Allah tahu, selalu merasa diketahui. Bittila'ir rabbi alaihi, dengan pandangan dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Selalu merasa dilihat sama Allah gitu. Sebab kalau udah patokannya kayak begitu, insyaallah mulut kita, mata kita, hati kita, perbuatan kita, amalan kita, insyaallah akan selalu dalam kerjaan, perbuatan, perkataan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bistimamatu ilmi al-'abdi bittila rabbi alaihi fi jami'i ahwalih, dalam setiap keadaannya, ya, insyaallah. Ini maka saya sering sampaikan, ini kita mengaji bukan sekedar duduk kumpul bersama yang pahalanya luar biasa, tapi ada keinginan di balik ini adalah kita untuk amalkan, ya, insyaallah sedikit-sedikit, nggak bisa sekaligus, kadang-kadang lagi ingat, lagi takut sama Allah. Insyaallah mudah-mudahan dari yang sedikit-dikit menjadi bukit, insyaallah. Wa mata ra'aita min nafsika takasulan, maka Al-Imam Haddad begitu cakepnya mengibaratkan dalam kalimat-kalimat kitabnya, wa mata ra'aita min nafsika takasulan an ta'atihi, kata beliau, dan kapan-kapan engkau melihat jiwamu
takasulan an ta'atihi. Kapan-kapan kamu lagi ngelihat itu jiwa kita, diri kita lagi malas an ta'atihi, dari taat kepada Allah, malas ngerjain ibadah, malas ngerjain sholat, lagi segan ngerjain sholat di awal waktu, lagi ngerjain sholat, malas ngerjain sholat sunnah, lagi malas takasul dalam nuntut ilmu, lagi musim hujan. Yang enak nih di rumah cemplakan aja yang enak, mana montok banget kan gitu. Tamir, iya, Tamir kalau kagak ingat pengajian dia mendingan dia belum mandi gini hari bisa. Pak Jaryono ada, mohon maaf tadi. Ya. Gimana itu katanya? Sewaktu-waktu kita malas, pasti ada itu malas. Au mailan ila maksiyatihi, atau condong lagi pengen maksiat, bawaannya lagi pengen ke Parung mulu. Duren. Ya. Duren ada dua gitu ya. Ada duren beneran yang tajam-tajam, ada yang gurih-gurih kan gitu. Tahu kata orang. Lagi malas ngerjain ibadah, lagi condong ngerjain maksiat. Kata Imam Haddad gimana? Fadzakirha. Karena tadi omongannya yang kita bicarain nafsu, jiwa kita, khususnya nafsu maksudnya. Nafsu. Ya. Sebab kata Allah dalam Al-Quran harus kita ingat, nafsu itu dominan. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu punya nafsu, nggak bisa kita ilangin. Kita bukan malaikat, kita manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nafsu, keinginan. Nafsu, yang nafsu itu punya hawa, keinginan, maka disebutnya hawan nafsu. Nafsu kita lagi malas, jiwa kita lagi malas, kemudian lagi pengen ngejain maksiat, macam-macam maksiat itu ya. Fadzakirha bi anna Allah yasma'uki. Kata Imam Haddad, maka ingetin tuh hati kita. Ingetinnya gimana? Ajak omong. Ajak omong, ingetin hati kita. Apa yang kita ingetin kepada dia? Hati kita tuh, omongannya apa? Bi annallaha yasma'uki. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mendengarmu. Kau berkata apa dalam hati bisikanmu? Allah mendengarmu. Yasma'uki. Karena ki itu larinya ke nafsu. Nafsu itu penuh dengan segala sesuatu. Berarti jamak. Kullu jam'in mu'annas. Kullu jam'in mu'annasun. Itu maka dhamirnya pun ki. Itu. Kita ajak ngomong sampai disebutkan dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, sampai orang soleh itu begitu ya. Dia kalau lagi bawahnya lagi malas ya, Pak, lagi malas ya. Kenapa sih lo malas? Itu aja ngomong. Kenapa sih lo malas? Gitu. Jangan diturutin. Kita jadi akur udah ya. Lagi malas udah ya, santai ya, ngapa-ngapain. Atau lagi condong, lagi mau ngerjain maksiat, ingetin lagi. Nggak ada seorang ulama diantaranya yang sampai rinci ngajarin kita kayak begini, sampai disuruh ngajak ngomong hati dalam hati kita, sebab kita yang punya sendiri itu hati ya. Ini maknanya apa? Pasti ada wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena disuruh ingetin, diperingatkan, sebab nanti bisa jadi peringatan, bisa jadi tercegah nggak jadi ngerjain maksiat, bisa jadi mau ngerjain ibadah. Emang kudu diingetin, emang kudu diingetin. Yang nggak diingetin aja kadang lupa, yang masih diingetin aja kadang lupa, apalagi nggak diingetin. Bi anna Allah yasma'uki wa yaraki. Nafsu, kita ajak ngomong nafsu kita. Sesungguhnya Allah mendengarmu,
mau ngapain, mau ghibah, mau gosip, mau fitnah, macam-macam, mau goreng, atau goreng berita yang macam-macam itu, ya. Allah mendengarmu hoax, gitu. Wa yaraki, dan Allah melihatmu, gitu. Wa ya'lamu sirraki wa najwak, dan Allah mengetahui rahasiamu dan bisikan-bisikanmu. Itu hati. Allah yang ciptain kita, Allah yang maha tahu, Allah yang tahu barang bikinannya dah. Nah, kita bikin sesuatu benda bikinan kita sendiri, kita tahu nih rusak-rusaknya di mana, penyakitnya apa, obatnya apa, kita tahu. Itu gambaran seorang manusia dibikin satu benda. Apalagi ini Allah subhanahu wa ta'ala, sang pencipta yang menciptakan kita, ya. Nih. Fa in lam yufidha hadha dzikru liqusuri ma'rifatiha bi jalalillah ta'ala. Mungkin kayaknya ketinggian misalnya. Waduh Zat, nggak bisa ngajak ngomong hati katanya. Kadang ngikutin nafsu kita kadang, ya. Kadang kita malah ngikutin nafsu. Nah, ini tadi jalan pertama tadi itu yang memang mungkin bisa dilakukan oleh orang-orang yang luar biasa dari kesolehannya. Tapi Imam Haddad nggak ngasih jalan di situ doang, sesuai tingkatan kita. Maka kata beliau, fa in lam yufidha, maka apabila tidak berefek juga tuh, dia nggak bisa ngingetin hatinya langsung hadza dzikru, peringatan ini. Kenapa emang? Liqusuri ma'rifatiha bijalalillah. Itu karena memang terbatasnya pengetahuan kita terhadap keagungan dan dahsyatnya Allah. Maha melihat, maha mendengar, kita belum nyampe di situ. Biasanya makanya para anbiya wan nabiyyin wasyuhada wassalihin, mungkin yang bisa sampai situ kayak begitu orang-orang yang top dari orang-orang soleh, karena ya ma'rifatnya kepada Allah luar biasa. Nah, kita gimana, kagak, setiap hari lihat handphone mulu, tahu-tahu nongol itu berita, ya, apaan kita macam-macam, ya. Jauh kita dari Allah, jauh kita, ma'rifat kita dekat dengan Allah. Emang kelas kita begini. Nah, lalu kata beliau gimana? Cara yang kedua, fadhkur laha makanal malakain al-karimain alladzain yaktubanil hasanati was-sayyi'at. Ingetin yang kedua nih, nggak bisa juga pakai tahap pertama karena mungkin bukan makom kita, belum makom kita. Tahap kedua, ingetin tuh hatimu, nafsumu, bahwa ada dua malaikat bertempat dalam tubuh kita, kanan dan kiri. Fadhkur laha makanal malakain al-karimain. Ingetin. Apa ingetin? Tuh ada malaikat tuh, Raqib Atidnya ada. Dia ada terus, ya. Dua tempat malaikat yang mulia. Ngapain nang tuh malaikat dua-duanya? Yaktubanil hasanat wasayyiat, yang mencatat. Awas dicatat noh, begitu. Ingetin. Mau berangkat maksiat nggak jadi, harus catat. Lagi malas ngaji, lagi malas ibadah, lagi malas sedekah, awas noh malaikat catat, intinya nggak bersedekah, jadi mau bersedekah. Begitu sedekah, yakinlah dengan kau bersedekah dicatat sama Allah. Yakinlah dengan hadir majelis ilmu dicatat kebaikanmu, langkah-langkahmu ke masjid, ke musola, ada silaturahim di sini. Nah, makanya di awal kemarin Imam Haddad begitu luar biasa mengajarkan kita untuk banyakin niat-niat baik dalam setiap perbuatan kebaikan kita. Perbuatannya atuh tapi niatnya banyak. Seperti sekarang ini, ya, yang sudah kita bahas kemarin, silaturahim, ada dekat dengan ulama, duduk sama orang-orang soleh dan macam-macamnya, ya. Watlu 'alaiha, dan bacakanlah nafsumu, jiwa kita suruh bacain tuh, ya. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id
ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ingat tuh ayat, ingatin, bacain tuh ayat firman Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah ketika ada dua malaikat yang di kanan dan kiri kita. Kanan kiri kita. Emang nggak kelihatan malaikat. Kalau kelihatan kita kabur. Makanya ada hikmah alam kita dibedain, ya. Malaikat maut Israel, kenal Pak ya? Namanya mau kenalan, lo kenalan sekali udah. Waktu ditanya oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, ya malakail maut, arini suratak hina taqbid ruhal kafir. Malaikat maut Israel, tunjukkan ke saya bentukmu, rupamu waktu kau mencabut nyawanya orang kafir. Ini gambaran malaikat contohnya ya, macam-macam. Kata Israel, isrif wajhak anni, kau ke sana dulu dah ya. Iya, berpaling dulu sana, jangan ngadap kemari gitu. Udah, kayak emang orang mentak umpet kan gitu. Udah begitu dilihat, fa idzan birajulin aswad. Israel dalam bentuk seorang lelaki yang gede banget, hitam legam. Wah, jin tomang apa nih? Gede banget. Ra'suhu fis sama' wa rijlahu fil ardi sabi'ah. Laki-laki dah hitam gede buruk rupanya, terbentuk tuh. Palanya sampai langit, kakinya sampai dasar bumi yang paling bawah. Penuh dengan matanya berapi-api. Ya, jenggotnya semuanya, bulu-bulunya bara api semua. Napasnya pun sangat menakutkan. Gitu. Ini gambaran, makanya malaikat beda alamnya. Jadi kata Imam Haddad, ingetin hati kita, itu ada malaikat, malaikat siapa? Raqib atid. Kenapa emang ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid? Karena tidak ada yang dilafazkan dari ucapan kita melainkan ada malaikat raqib atid. Raqibun atid. Raqib atid itu sifat. Dulu kita pahamnya raqib atid, kanan namanya raqib, kiri namanya atid. Lihat dalam tafsir ini Al-Imam Ibnu Katsir, beliau menjelaskan, dan banyak mufassir yang lain. Jadi raqibun atid itu sifat dua malaikat yang ada di kanan kiri kita. Yang kanan, malaikat kanan pencatat kebaikan, dia punya sifat raqib atid. Apa raqib? Ngawasin. Atid nyatat. Yang kiri juga mencatat kejahatan, keburukan, kemaksiatan, punya sifat apa? Raqib atid. Kalau dibilang raqib doang nih, kemudian atid doang, enak banget. Nah, yang kanan cuma ngawasin doang, rugi gitu Pak. Kita ngapain kerjain kebaikan, nyatet. Kalau dibilang raqib doang, makanya kalimatnya dalam Al-Quran, lihat, bukan raqibun wa atid, nggak ada wawunya, tapi raqibun atid. Itu yang harus kita pahami. Jadi kalau raqib doang, ngawasin doang, kita ibadah, kita ngaji kemana aja, wah diawasin doang, dicatat kagak. Sebab atid maknanya mencatat. Jadi yang kanan sifatnya raqibun atid, yang kiri sifatnya raqibun atid. Ingat tuh kata Imam Haddad bahwa ada dua malaikat. Alhamdulillah, ini sedikit ya tentang pembacaan kitab. Yang saya mau sampaikan juga bahwa pengajian kita setiap Jumat ini, seandainya bertepatan dengan peringatan maulidnya Rasulullah SAW, tetap dibaca pembacaan kitab ya. Jangan libur, jangan perih, karena berkahnya di sini. Al-Imam Haddad mengatakan dalam kitab Nasaihud Diniyah, ketika orang membaca kitab karangan ulama,
maka seakan-akan dia baca di hadapannya. Jadi majelis maulid luar biasa. Hikmahnya, isinya maulid, pulang dari maulid apa? Ngajinya itu. Jadi intinya dibaca kitab. Ya, menuntut ilmunya dibaca kitab. Ya, jadi perlu diperhatikan pengurus semuanya. Termasuk juga kuliah subuh Ahad. Nah, ada Bapak Haji Madani, saya usul juga ya. Jadi kalau bisa pas bertepatan dengan maulid juga tetap ada pembacaan kitab. Ya, dari zaman dahulu begitu. Ada Bapak Haji Aryono, orang tua kita yang memang saksi, saksi mata. Ya, saksi hidup ya. Jadi mau panggil siapa kena ceramahnya ya, tetap ada pembacaan kitab meskipun cuma 15 menit ya. Karena apa? Majelis kita banyak orangnya. Mungkin kadang kita bangga dengan kantong hijau. Berhasilnya satu pengajian bukan banyaknya jamaah, bukan banyaknya kantong hijau isinya, tapi adalah berkahnya. Berkahnya di mana? Nih baca kitab. Sebaris nih kalangan ulama, nih ulama ngarang nggak main-main dia. Nah, kita baca berkahnya di situ. Jadi seandainya satu majelis banyak lalu nggak ada pembacaan kitab yang biasanya baca kitab, maka seperti kosong ya. Bahasanya orang melakukan makan nggak baca bismillah, kenyang enak, wah gemuk badan lo, tapi tiap makan kagak baca bismillah. Tamma hissan, sempurna secara zahir tapi kurang secara batinnya. Minimal kita bawa pulang ada yang diingetin bahwa insya Allah kita senantiasa dalam pantauan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam bissawab. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.